Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya qaiman bi amir rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqti kullu ma'ailatuhu. Ya man yunazzal ghawthu bi da'watihi wa yudarru dar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi ridhaka matubi'atini wa habbatak wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabani Ahmad Suryajalaya, khususnya guru agung kita semuanya Pangestu Bahos. Semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan umur dunianya, ditambahkan semua karamah dan kesejahteraannya untuk kepentingan kita semuanya para muridnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatidz, para hujaj, khususnya para wakil talqin Pangestu Bahos yang hadir sore hari ini, Kiai Haji Nur Fahim yang selalu membersamai, mengayomi kita semuanya, membimbing kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan manaqib online ini mudah-mudahan diistiqomahkan. Yang saya muliakan ikhwan dan akhwat yang hadir pada sore hari ini, khususnya Umi Syahid, Bu Wahyuni yang selalu mengawal manaqib kita. Begitupun ikhwan akhwat semua yang hadir sore hari ini, kita semuanya melaksanakan manaqib, mudah-mudahan manaqib yang dilaksanakan setiap sore hari ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi madrasah, menjadi sekolah khususnya untuk diri kita sendiri, menyekolahkan diri kita untuk kemudian kita mendapatkan ilmu, cahaya ilmu dari apa yang dilaksanakan di setiap manaqib kita. Ikhwan dan akhwat, sore hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang saya fahami dari kitab guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Shuhur yang berkaitan dengan bulan Muharram. Kemarin sudah dijelaskan oleh para wakil talqin apa-apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah dituliskan oleh guru agung kita dari huruf-huruf yang terkandung di dalam bulan Muharram. Kemarin kita mendengarkan ceramah dari Pak Kiai Muhammad Subur, Wakil Talqin Abah Aus, yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehormatan dan kemudian mencari ridha Allah. Sore hari ini saya ingin bercerita tentang apa itu huruf mim yang kedua di dalam kitab Fadhailus Shuhur yang saya fahami. Wa amal mim tsani min syahri Muharram mahabbatullah. Dan adapun mim yang kedua di bulan Muharram maknanya adalah mahabbatullah atau mahabbah, cinta kepada Allah. Min alamati muhibbilillah azza wa jalla mutabi'atu habibullah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa amrihi wa sunanihi. Bahwa alamat daripada mencintai atau tanda-tanda mencintai Allah azza wa jalla adalah mengikuti kekasihnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa saja yang harus diikuti dari Kanjeng Nabi Muhammad? Fi akhlaqihi, dalam setiap akhlaknya. Wa af'alihi, dari perbuatan-perbuatannya. Wa amrihi, dan apa yang diperintahkan kepadanya. Apa yang diperintahkan olehnya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. 4 itulah yang kemudian menjadi alamat, menjadi tanda bahwa kita telah mencintai Allah. Tanda-tanda mencintai Allah itu kita mencintai kekasihnya Allah. Siapakah kekasihnya Allah dalam hal ini? Yang dijelaskan oleh Abah Awas adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 yang harus kita ikuti. Akhlaknya, perbuatannya, perintahnya, dan kemudian sunnah-sunnahnya. Abah menjelaskan hal ini karena kemudian merujuk dari surat Al-Hasyr ayat 7. Qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulmu, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka jauhilah atau tinggalkanlah. Nah, jadi setiap pemberian, dan hal ini merujuk kepada setiap perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ketika perintahnya adalah sebuah larangan, maka larangan ini wajib hukumnya untuk kemudian kita tinggalkan. Ayat kedua yang dikutip oleh guru kita, surat Ali Imran ayat ke-31. Faqala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, ini adalah bab yang seolah-olah simpel, tetapi ini adalah kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini butuh perjuangan. Mengapa demikian? Karena kita diminta untuk mencintai Allah, yaitu zat yang di mana mata kita, anggota tubuh kita, itu kalau tidak dilatih, tidak bisa melihat. Mata kita terbatas. Bagaimana kita bisa melihat Allah yang maha besar, yang maha agung? Dulu kami sempat berdiskusi, karena saking besarnya Allah itu, maka mata kita tidak sanggup untuk kemudian melihat wujud Allah. Saking besarnya. Diskusinya adalah mengasosiasikan seperti ini. Ibaratnya, ketika kemudian mata kita ditutup oleh tangan kita, maka kemudian seolah-olah tangan ini tidak ada. Karena tangan ini saking dekatnya, saking besarnya, itu tidak terlihat oleh mata kita. Itu dalam rangka memudahkan akal menerima konsep Allah Maha Besar. Allah yang sangat besar dengan isim tafdil tadi, yang maha besar, yang paling besar itu, saking besarnya mata kita tidak sanggup menangkap objek Allah yang sangat besar. Sehingga untuk memudahkan logika tersebut diumpamakan seperti tadi. Karena saking besarnya Allah itu, lebih besar dari apapun yang ada di sini, mata kita tidak sanggup untuk melihatnya. Nah, hal yang imateri ini, hal yang tak tampak oleh mata ini, itu harus kita cintai. Ini kan sesuatu yang butuh perjuangan. Logika sederhananya seperti ini. Bagaimana para ikhwan dan akhwat semuanya mencintai seseorang yang tidak tampak oleh mata kita. Rupanya bagaimana, cantik atau tidak, ganteng atau tidak, tinggi atau pendek, suaranya bagaimana. Indra kita
sebagai pengantar, sebagai wasilah untuk menumbuhkan rasa cinta, tidak bisa menerima sinyal-sinyal tersebut. Sehingga kemudian bab ini adalah bab yang luar biasa. Sehingga tidak heran banyak orang yang belum percaya kepada Allah. Karena tubuh indrawinya, anggota indranya belum bisa menangkap radar-radar kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatullah, mencintai Allah. Bagaimana caranya mencintai sesuatu yang tidak tampak oleh mata? Mencintai sesuatu yang kemudian itu gaib. Mempercayai sesuatu yang kemudian mata kita tidak bisa melihatnya. Tangan tidak bisa memegangnya. Telinga tidak bisa mendengar suaranya. Hidung kita tidak bisa mengindrai aromanya. Itu semuanya adalah sesuatu yang butuh perjuangan yang dahsyat. Karenanya, katakanlah hai Muhammad, ini kata perintah, katakanlah, Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk katakanlah Muhammad, kamu mencintai Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semuanya. Bagaimana kemudian kita dalam hal ini yang kita gunakan bukanlah kita mengandalkan indera yang terbatas ini. Yang harus kita gunakan adalah qalbu kita. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesuatu yang gaib itu, maka sesungguhnya itu harus kemudian kita ada wasilah di sana. Kenapa demikian? Karena kalimatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kemudian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini saya memahaminya adalah seperti ini. Karena tubuh kita, anggota mata kita, anggota tubuh kita tidak bisa melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat rupa Kanjeng Nabi Muhammad saja kita tidak sanggup. Bukan tidak sanggup, karena kita tidak hidup sezaman. Kalau sezaman, di zaman sahabat, mungkin kita bisa melihat rupa Kanjeng Rasul seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Di zaman kita, di era kita saat ini, itu kita hanya melihat, mendengar apa yang diceritakan orang-orang terdahulu. Maka kemudian ada kata kunci di sini, fattabi'uni. Maka karena kita tidak sanggup untuk kemudian melihat Kanjeng Rasul, maka kemudian kita diperintahkan untuk mencintai orang yang mengikuti, orang yang mencintai Kanjeng Rasul. Siapakah dia? Ya tentu saja para sahabat. Dan dengan para sahabat pun kita tidak bisa melihatnya. Maka kemudian kita harus mencintai orang yang mengikuti sahabat, yaitu tabi'in. Sementara dengan tabi'in pun kita tidak bisa melihatnya. Maka kemudian kita harus ikut dengan orang yang ikut dengan orang yang sudah ikut. Kita ikut dengan tabi'in, kita ikut dengan orang yang mengikuti para tabi'in, yaitu adalah al-ulama. Ulama pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang mewarisi keilmuan Kanjeng Nabi Muhammad yang zahir dan yang batin, itulah yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dengan demikian, bahwa mahabbatullah itu saya fahami adalah untuk bisa sampai cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai orang yang sudah mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, ulama yang dimaksudkan adalah ulama yang mempunyai SIM, yaitu surat izin untuk mentalkin, yaitu para mursyid. Dalam hal ini, mursyid kita adalah Abah Awas. Dengan demikian, maka para ikhwan semuanya, para akhwat semuanya, kalau kita pengen cinta kepada Allah, maka sederhanakanlah kemampuan kita untuk bisa naik level kepada mencintai Allah,
maka langkahnya adalah dengan memulai mencintai orang yang bisa kita lihat, orang yang bisa kita dengar, orang yang bisa kita dengarkan ceramahnya, kita bisa dengarkan nasihatnya, kita bisa kemudian bersentuhan tangan dengan bersalaman, bersalim, bermusafahah dengan orang tersebut, yaitu adalah ulama yang mewarisi cahaya ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu adalah mursyid kita, Pangersa Abah Aos. Itu sederhananya yang saya pahami. Mencintai Allah itu dimulai dengan mencintai guru mursyid kita. Ini adalah gerbang untuk sampai kepada Allah. Di bulan Zulhijjah kemarin kita sudah pernah membahas bahwa mursyid itu adalah pintu. Pintu masuk untuk sampai kepada Allah. Bagaimana kita bisa mencintai kepada Allah kalau kemudian kita tidak bisa mencintai pintunya, wasilahnya yang bisa masuk ke sana. Kita tidak akan mungkin bisa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah mendengar tentang sejarahnya, tentang perjuangannya. Kita tidak melihat bagaimana, di mana kuburnya Kanjeng Nabi, siapa ayah ibunya, di mana rumahnya. Tidak akan bisa tumbuh rasa cinta itu kalau kita semuanya inderanya tidak punya kemampuan untuk menangkap sinyal itu. Artinya tidak usah jauh-jauh kita sampai kepada Allah, kita mulai dulu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan saat ini adalah kemudian dengan mencintai, meningkatkan kecintaan kita kepada guru mursyid kita. Karena guru inilah, mursyid inilah, yakni Pangersa Abah Aos inilah yang nanti akan membantu diri kita semuanya untuk merangkak kepada bagaimana rasanya mencintai Allah. Bahwa syarat untuk mencintai itu minimal ada 3. Dalam ayat ke-31 surat Ali Imran dikatakan kul in kuntum. Di situ ada fil amr, kul, katakanlah. Artinya bahwa kemudian cinta itu harus dimulai, harus dibuktikan dengan kata-kata. Ini adalah semacam ijab kabul. Tidak akan terjadi sebuah pernikahan, tidak akan terjadi sebuah relasi, kalau tidak ada akad yang mengikat keduanya. Maka kata-kata itu menjadi penting. Melafalkan, mengucapkan kata cinta, itu adalah syarat pertama kita bisa mencintai guru kita, yang nantinya naik level mencintai Nabi kita, dan kemudian nanti kita kemudian akan sampai kepada mencintai Allah. Yang pada saat yang bersamaan sesungguhnya ketika tumbuh rasa cinta kepada mursyid, itu sesungguhnya 3 rasa tadi itu sudah masuk ke dalamnya. Cinta kepada mursyid, cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Allah, itu adalah dalam wadah yang sama, yaitu kolbu kita, yaitu bentuknya adalah mahabbah kepada guru mursyid kita. Ikhwan dan akhwat semuanya, itu syarat yang pertama, kita bisa mencintai Allah itu adalah kita mengucapkan dengan kata-kata, dilafalkan, diikrarkan, bahwa kata cinta ini penting untuk membuktikan bahwa kemudian kita memang mencintai seseorang. Kita mencintai mursyid kita, mencintai guru kita, itu harus disampaikan. Dengan apa? Dengan kata-kata bahwa kemudian kita akan mengikuti apa saja yang kemudian, apa yang kita rasakan. Syarat yang kedua, setelah dikatakan adalah kemudian ditetapkan dalam hati. Tumbuh perasaan sayang seorang murid kepada gurunya. Perasaan sayang ini saya ibaratkan seperti seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mencintai pasangannya, yang mencintai lawan jenisnya. Perasaan itulah yang kemudian ada dalam diri, dalam kolbu seseorang, yang itu harus ditumbuhkan. Saat seorang suami mengatakan, aku mencintaimu wahai istriku, dia sudah mengikrarkan bahwa dia mencintainya.
Kenapa? Karena memang dia merasakan ada sesuatu yang istimewa terhadap orang yang dia ikrarkan tadi. Antara mulut dengan hati itu ada kesamaan. Mulutnya mengatakan cinta, hatinya pun mengatakan cinta. Dan yang terakhir, bahwa cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga terjadi sinkronisasi antara ucapan, perasaan, dan tindakan dalam diri kita itu adalah menandakan sebuah cinta. Mahabbatullah di sini, sekali lagi yang saya pahami adalah kita diajarkan untuk mencintai Allah dengan cara mulai mencintai mursyid kita. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Agustus ini panitia Maulid Abah Aos sudah mulai menyusun berbagai macam program. Dan inilah sebagai salah satu pembuktian bagi kita semuanya bahwa kita mencintai mursyid kita dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, itu salah satunya adalah kemudian dengan mensukseskan program yang dicanangkan oleh para panitia untuk membuktikan bahwa kita para murid semuanya mencintai guru kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita berpartisipasi aktif dalam rangka tasyakuran Maulid Abah ini, itu adalah bukti bahwa kita sedang belajar bagaimana menapaki tangga-tangga cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan mahabbahnya masing-masing kepada guru kita, itu dirasakan langsung oleh guru kita, sehingga kemudian guru kita pun memberikan kasih dan sayangnya dari orang tua kepada anaknya, yaitu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya untuk selamanya, dan kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajatnya. Dengan manakib ini, dengan karomah Abah, kita semuanya menjadi murid-murid yang istiqomah dalam melaksanakan semua larangan dan perintah yang diberikan oleh guru kita. Karena larangan dan perintah yang diberikan oleh mursyid kita sesungguhnya itu adalah perintah dan larangan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan atas semua kesalahan dari kata-kata yang tidak sesuai dan kata-kata yang salah. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.